Dan setelah gue melakukan penelusuran itu ya, ada salah satu dari tim gue itu ketempelan guys. Jadi pas dia sampai rumah itu diikutin sama makhluk halus lah ya gue bilang ya. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Kalau kemarin-kemarin ini gua sama tim-tim gua udah melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker guys. Penelusuran pertama gua waktu itu adalah ke kebun angker deket rumah gua sih ya sebenarnya. Dan itu juga benar-benar angker guys. Jadi di situ katanya tempat bersarangnya pocong. Nah waktu itu gua sama tim-tim gua sempet datengin ke kebun itu guys. Dan ternyata gua nggak nemuin sama sekali penampakan yang dilihat oleh kebanyakan orang. Di situ emang hawanya emang beda banget sih. Udah panas terus pengap juga. Banyak banget tanaman pisang semua di situ. Makanya orang-orang situ bilang itu adalah sarang pocong. Tapi setelah gua melakukan penelusuran ke tempat itu, gua sama sekali nggak nemuin penampakan pocong di situ guys. Nah penelusuran yang selanjutnya itu, gua ke tempat dimana banyak banget orang yang sering ngelihat penampakan kuntilanak merah. Yang ini juga disebutnya kebun angker sih ya. Tempatnya itu juga nggak jauh-jauh dari kebun pohon pisang yang sebelumnya gue datengin itu. Nah buat kalian yang belum nonton kebun angker yang pertama itu ya, yang di tempat sarang pocong, nanti gue kasih linknya di sini. Jangan lupa kalian tonton dulu guys. Nah yang pas gue penelusuran ke tempat kuntilanak merah itu, gue juga sama sekali nggak nemuin penampakan kuntilanak merah yang sering banget ditemui warga, atau warga banyak banget yang sering lihat penampakan guys kalau lewat sekitar situ. Tapi setelah gua datengin ke sana sama tim-tim gua, sama sekali gua juga nggak ngeliat penampakan. Tetapi nih ya, banyak banget gangguan-gangguan yang gua alamin. Yang pertama itu nih ya, dari pohon-pohon pisang di situ dah, atau pohon sekitarnya itu bergerak sendiri guys. Terus juga banyak banget yang ngelempar batu. Terus ada juga yang ngelempar ubin. Kalau kalian yang belum lihat videonya, nanti kalian tonton guys, linknya gue taruh sini. Dan setelah gue melakukan penelusuran itu ya, ada salah satu dari tim gue itu ketempelan guys. Jadi pas dia sampai rumah itu diikutin sama makhluk halus lah ya gue bilang ya. Jadi dia itu pas lagi jalan pulang ke rumahnya, dia diketawain sama kuntilanak guys. Mungkin pas kita lagi melakukan penelusuran di situ nih ya, dia itu diikutin sama penunggu situ lah ya, atau kuntilanak merah yang sering banget diomongin warga sekitar. Jadi pas dia pulang itu, dia itu diikutin guys, dan dia diketawain sama kuntilanak itu. Dan yang lebih parahnya lagi nih ya, pas paginya itu dia nggak bisa bangun sama sekali. Jadi badannya tuh kram semua. Nah itu salah satu dari tim gue yang ikut ke situ merasakan kayak gitu guys. Jadi dia itu ketempelan. Emang sih ya, dari kebun pisang yang pertama gue telusurin itu sama kebun yang selanjutnya ini lebih serem kebun yang kedua guys. Karena hawanya itu benar-benar panas banget dah. Dan disitu juga gangguannya cukup ekstrim sih ya menurut gue dari yang kebun pisang itu. Dari kebun pisang itu nggak begitu ekstrim sih menurut gue ya. Itu juga nggak begitu serem-serem amat lah kalau kata gue.
tetapi banyak juga tuh warga yang sering melihat penampakan pocong di situ. Tetapi menurut gua penelusuran gua yang kedua ini yang paling serem guys. Dan kenapa ya minggu-minggu ini gua nggak melakukan penelusuran lagi? Karena gue juga lagi kurang enak badan. Terus tim gua kemarin juga ada yang sempat ketempelan tuh ya. Jadi gua minggu ini nggak melakukan penelusuran dulu. Tadinya gua pengen melakukan penelusuran ke salah satu tempat yang paling angker banget sih ya, dari dulu sampai sekarang. Di situ kayak ada makam, tapi makamnya itu suka panjang pendek sendiri guys. Jadi kalau malam tuh dia kelihatannya pendek, terus kalau kita ngeliat siang itu makam panjang. Nah itu juga sebenarnya gue pengen melakukan penelusuran ke situ nih ya, tapi karena ada dari tim gue yang waktu itu lagi ketempelan nih ya, terus gue juga lagi setelah melakukan penelusuran kemarin itu ya, gue gak enak badan juga sih, sempat 2-3 hari itu gue gak enak badan. Tapi gue gak ngerasa ketempelan sih, gak ngerasain kayak temen gue rasain. Kalau temen gue yang ngerasain itu kan dia benar-benar gak bisa gerak tuh seharian, jadi benar-benar ketempelan. Gara-garanya dia tuh dengar suara ketawa, terus dia ngikutin tuh suara ketawa itu, dan sampai rumahnya dia tuh benar-benar gak bisa gerak. Tapi kalau gue ini beneran sakit sih ya, dari pas selesai penelusuran kemarin tuh, jadi gak enak badan aja gue. Tadinya gue mau ke tempat yang makam panjang pendek itu guys, sama tim-tim gue. Mungkin rencananya sih minggu depan gue sama tim-tim gue ke situ. Nah itu tempat bener-bener angker sih ya, kalau menurut gue. Terus kalau menurut warga-warga situ nih, tempatnya agak jauh sih dari tempat gue ini, dari yang kebun-kebun ini, jadi agak jauh. Terus warga situ juga bilang itu tempat paling angker sih ya, namanya itu Cura. Jadi situ ada kali juga guys di pinggirnya, terus ada makam. Nah makam ini guys yang sering panjang pendek itu, yang banyak banget diomongin warga. Dan gue juga belum ngeliat nih ya makam itu kayak apa, dan kebun curanya itu kayak apa, terus kalinya juga itu kayak apa, gue juga belum tahu pasti sih. Tapi gue pengen datengin nanti sama tim-tim gue, mungkin minggu depan nih, kalau tim gue yang lain tuh udah pada sehat sih ya. Karena butuh tenaga juga sih, butuh tenaga, butuh doa juga nih. Jadi gue nggak mau kejadian kayak kemarin lagi yang temen gue ketempelan itu. Jadi gue pengen baik-baik aja nih semuanya setelah melakukan penelusuran nanti. Banyak banget sih ya kalau dibilangin cerita-cerita horor itu ya, dari tempat yang kemarin tuh yang kebun Aki nih kalau nggak salah namanya, itu banyak banget sih. Karena sering banget orang yang lewat situ ditampakin guys sama kuntilanak merah. Jadi ceritanya kayak waktu itu gue pernah denger ada salah satu orang tuh, dia lewat situ nih. Set pas dia lewat itu, dia ngeliat kayak ada nenek-nenek bongkok terus nyapu gitu. Nah dia perhatiin tuh, waktu itu kalau nggak salah bilangnya habis maghrib deh, jam 6:30 gitu. Nah itu nenek-nenek nyapu tuh. Terus dia bilang dalam hati mungkin ya, nih nenek-nenek maghrib-maghrib kok nyapu gitu. Padahal kan waktunya maghrib kan, kalau mau nyapu kan biasanya orang tuh sore jam 5 sebelum maghrib. Tapi ini dia ngeliat itu nenek-nenek nyapu pakai kebaya, pakai sarung, terus dia nyapu sambil nunduk gitu. Dia ngeliatin terus tuh orangnya itu. Nah nggak lama kayak keluar apa ya, kepulan asap gitu deh. Jadi kepulan asap itu dari kecil-kecil gede sampai nutupin nenek-nenek itu. Dan terus nenek-nenek itu berubah guys, jadi kuntilanak. Terus dia terbang ketawa cekikikan, dan ketawa cekikikan gitulah ya, kayak ketawanya kuntilanak gimana sih, jadi kayak ketawa gitu. Bet pas dia terbang tuh, nah itu orang langsung lari. Besokannya itu langsung geger guys, cerita itu nyebar kemana aja tuh. Nah dari situ banyak banget tuh orang yang sering diliatin di situ, termasuk adik gue sendiri sih ya. Waktu juga waktunya habis maghrib juga nih, karena mungkin waktu-waktunya keluar makhluk halus kali ya. Jadi waktu itu habis maghrib juga, sebelum isya lah, jam 7-an gitu. Nah adik gue juga tuh lewat situ, dia ngeliat juga nenek-nenek tuh sama persis, nenek-nenek lagi nyapu. Cuma dia nggak mantengin tuh kayak orang sebelumnya.
karena udah ada berita nggak enak kan, sering banget denger cerita yang mistis gitu. Jadi dia udah feeling nih, wah ini nenek-nenek yang sering dilihat orang lain tuh. Jadi ya otomatis dia lari langsung, nggak sempet ngelihat terbang atau ketawa gitu. Nah itu banyak banget guys yang sering diliatin kayak gitu. Tapi pas gua datengin langsung, gua nggak nemuin apa-apa sih ya. Jadi cuma kayak gangguan-gangguan biasa aja sih, kayak dilemparin benda-benda sesuatu gitu dah. Tapi di situ gue dibawa happy aja sih, dibawa bercanda lah, biar nggak terlalu tegang banget. Sebenarnya dalam hati juga takut sih. Nah, untuk penelusuran yang selanjutnya ini nanti gue bakal ke Cura nih. Nah, Cura ini juga ekstrim sih sebenarnya. Jadi gue nggak mungkin berdua bertiga, tapi mungkin gue berempat sama kameramen gue, jadi berlima. Jadi gue bawa satu orang nih yang agak ngerti bisa juga nih ya, yang bakal gue ajak juga ke kebun Cura itu. Karena kebunnya ini juga cukup angker sih ya, dibilang angker, emang bener-bener angker sih ya, dari dulu sampai sekarang katanya. Dan gue juga belum pernah ke sana, dan kita juga nih bukan orang situ nih, jadi gue harus ngajak orang dari situnya nih, aslinya. Nah makanya itu nanti gue bakal ngajak orang situ aslinya guys. Jadi kalian pantengin terus nih Lesehan TV, karena bakal banyak banget penelusuran yang gue lakuin nantinya ke tempat-tempat yang angker gitu guys. Mungkin di daerah Jakarta dulu ya, karena gue nggak bisa jauh-jauh dulu. Dari yang dekat-dekat dulu nih, gue bakal grebek salah satu tempat angker guys. Dan konten-konten terror time yang lain juga bakal tetap gue jalanin, sama ngopset itu juga bakal gue jalanin juga. Nanti gue bakal sama tim-tim gue bakal cari-cari narasumber lagi yang punya cerita horor nih ya. Buat kalian juga nih yang punya cerita horor, bisa kalian kirimkan cerita-cerita kalian guys. Nanti mungkin kita bisa bacain juga di sini. Buat kalian ya yang belum subscribe ke channel gua, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu guys. Karena nanti gua bakal banyak banget sharing tentang pengalaman-pengalaman horor atau tentang penelusuran-penelusuran yang bakal kita lakuin nanti guys. Jadi jangan lupa subscribe ke channel ini. See you next time. Selamat beristirahat.